Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini saya membuat salah satu video lagi sebagai kelanjutan dari diskusi kita pada minggu lalu. Baik rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang gerakan tajdid di Muhammadiyah. Sebagaimana minggu lalu bahwa saya sudah membuat suatu video di mana video yang saya buat membahas tentang identitas Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu secara identitas memiliki 3 karakter gerakan. Yang pertama gerakan Islam, lalu ada gerakan dakwah, dan juga ada gerakan tajdid. Nah, jadi secara identitas Muhammadiyah memiliki 3 identitas gerakan ini, Islam, dakwah, dan tajdid. Pada video lalu saya sudah membahas apa itu gerakan Islam, gerakan dakwah, dan juga sekilas saya sudah membahas tentang gerakan tajdid. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang lebih fokus tentang apa itu gerakan tajdid yang ada di Muhammadiyah. Baik, selamat mendengarkan. Salah satu identitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah adalah Muhammadiyah itu dikenal sebagai gerakan tajdid. Apa itu gerakan tajdid? Gerakan tajdid itu sebenarnya istilahnya itu gerakan pembaruan. Nah, dalam gerakan pembaruan ini Muhammadiyah juga memiliki dua istilah sepertinya, di mana pembaruan ini ada yang dikenal dengan istilah tajrid dan juga ada istilah tajdid. Nah, apa itu tajrid? Tajrid ini berasal dari bahasa Arab berarti pengosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Di Muhammadiyah, tajrid sendiri diartikan sebagai pemurnian. Jadi, tadi yang pertama adalah gerakan pemurnian. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, apa yang dimurnikan kira-kira rekan-rekan sekalian? Apa yang dimurnikan? Itu satu. Nah, kalau tajdid itu sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu jadada yang berarti memperbarui atau menjadikan baru. Dalam KBBI, tajdid berarti pembaruan, modernisasi, atau restorasi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang diperbarui kemudian? Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 2 konsep ini yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan kemudian itu menjadi identitas yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Oke. Tadi kita sudah tahu ada yang disebut dengan tajrid dan juga tajdid. Nah, yang pertama terkait dengan tajrid terlebih dahulu. Tajrid itu tadi kalau secara istilah itu pemurnian. Artinya secara istilah kita bisa pahami bahwa tajrid itu pemurnian. Apa yang dimurnikan? Yang dimurnikan adalah akidah dan ibadah. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa Muhammadiyah sangat concern sekali terhadap apa yang disebut dengan gerakan pemurnian dalam kaitannya akidah dan ibadah. Sehingga sebagai bentuk kegiatannya adalah Muhammadiyah akan fokus di mana hal-hal yang berkaitan dengan akidah itu harus murni gitu. Karena tadi konsepnya adalah tajrid. Artinya dalam hal akidah dan juga ibadah, tidak boleh tercampur adukan dengan hal-hal lain yang memang di luar dari syariat. Nah, mengacu terhadap apa? Quran dan Sunnah. Jadi secara sederhana bahwa yang namanya konsep tajrid, konsep pemurnian itu berobjeknya adalah akidah dan ibadah. Artinya yang ingin dimurnikan oleh Muhammadiyah adalah akidah dan ibadah
orang-orang Islam. Upayanya adalah, yang ingin dicapai adalah bahwa umat Islam itu secara konsep akidah dan ibadahnya tidak boleh tercampur dengan hal-hal lain yang memang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, karena itu sumbernya adalah Quran Sunnah. Jadi, kalau yang namanya akidah dan ibadah itu ya hanya sumbernya hanya harus berdasarkan Quran dan Sunnah saja. Maka istilahnya adalah rujuk ilal Quran wa Sunnah. Gitu. Jadi dalam konsep pemurnian Muhammadiyah, ya semuanya harus dimurnikan. Artinya hal-hal di luar Quran dan Sunnah itu ya harus kita tinggalkan. Seperti itu. Itu konsep tajrid. Lalu selanjutnya ada tadi konsep tajdid. Tajdid itu adalah pembaruan, dinamisasi, restorasi tadi secara istilah. Secara objek apa yang ingin dirubah, apa yang ingin didinamiskan. Kita lihat. Nah, kalau dalam konteks ini, Muhammadiyah ingin melakukan proses dinamisasi, proses mendinamiskan apa yang disebut dengan muamalah dunia. Hal-hal yang memang erat kaitannya dengan dunia Islam, hal-hal yang berkaitannya dengan kegiatan-kegiatan keislaman, tapi itu bukan kaitannya atau tidak ada kaitannya dengan konteks akidah dan ibadah. Artinya muamalah duniawi. Gitu. Apa contohnya? Contohnya misalnya ketika zaman Rasul kita ketahui bahwa yang namanya kendaraan itu zaman Rasul itu ya yang Rasul kemana-mana menggunakan onta misalnya atau kuda. Nah hari ini dalam konteks beribadah misalnya untuk mempermudah kita jalan ke kampus misalnya ya kita tidak perlu lagi menggunakan unta atau kuda misalnya karena hari ini sudah ada yang namanya motor. Artinya apa? Konteks muamalah duniawi ini akan selalu bereratan dengan perkembangan zaman. Jadi rekan-rekan sekalian, dalam konteks muamalah duniawi, Muhammadiyah percaya bahwa itu harus selalu diselaraskan dengan perkembangan zaman. Jadi jangan terbalik. Masalah akidah dan ibadah disesuaikan dengan zaman, lalu konsep muamalah duniawiyah disesuaikan dengan Quran dan Sunnah. Nantinya menjadi Islamnya yang kaku dan asal-asalan. Seperti itu. Nah ini konsep tajrid dan tajdid yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Oke, kita lihat. Di sini ada perbedaan antara tajdid dan tajrid. Dalam konteks tajrid, Muhammadiyah, dalam konteks pemurnian, Muhammadiyah sangat dikenal dengan istilahnya TBC. Wah, ini kalau sudah belajar Muhammadiyah, harus paham apa itu TBC versi Muhammadiyah. Bukan tuberkulosis tentunya. Jadi secara objek, Muhammadiyah ingin memurnikan hal-hal yang memang berbau TBC. Apa itu TBC? T-nya adalah tahayul. Tahayul itu apa? Tahayul ialah suatu kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak. Jadi ketika kita percaya terhadap sesuatu barang misalnya, biasanya dulu nih misalnya ketika ada zaman batu akik misalnya. Nah, kemudian banyak berkembang di masyarakat tahayul-tahayul yang kemudian akhirnya itu dianggap sebuah kebenaran. Orang-orang menganggap bahwa batu dari si A misalnya itu memiliki kekuatan magis atau sakti, memberikan manfaat dan lain sebagainya. Yang padahal sebenarnya itu tidak. Jangankan memberikan manfaat, untuk mengurus dirinya sendiri pun ya batu itu ya tidak bisa apa-apa kan gitu. Nah, tahayul. Yang namanya tahayul, Muhammadiyah sangat percaya bahwa yang namanya tahayul itu dapat merusak keimanan atau konteks akidah sehingga tahayul ini harus dibuang jauh-jauh dari pribadi kita. Selanjutnya B,
B-nya apa? Nah, bid'ah. Apa itu bid'ah? Saya rasa teman-teman sudah tahu apa itu bid'ah. Nah, jadi secara sederhana, bid'ah itu merupakan perbuatan yang dikerjakan tidak memiliki contoh yang ditetapkan. Secara sederhana, artinya bid'ah itu adalah sesuatu yang memang sebenarnya tidak diperintah oleh Rasul atau tidak mendapat persetujuan dari Rasul. Gitu. Artinya bid'ah itu kita mengerjakan sesuatu hal yang berbau dengan uh, akidah dan ibadah terutama, dan itu tidak ada ajarannya dari Rasul seperti itu. Tapi nanti saya akan membuat highlight terkait dengan bid'ah itu sendiri, karena sebenarnya ya tidak sedikit-dikit orang hari ini mengatakan dikit-dikit bid'ah 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 gitu. Jadi saya akan menjelaskan lebih lanjut nanti setelah ini apa itu bid'ah yang memang benar-benar bid'ah. Dan yang C, apa itu C? Adalah khurafat. Oh, ini pakai C ya. Khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat ialah kepercayaan dan keyakinan pada segala sesuatu yang menyalahi aturan agama Islam. Nah, ini hampir sama dengan yang takhayul tadi. Artinya, khurafat ini percaya dan meyakini sesuatu yang memang itu sebenarnya menyalahi aturan agama Islam. Gitu. Misalnya ada mitos-mitos makhluk-makhluk misalnya, atau meyakini bahwa hari-hari terbaik misalnya. Kayak zaman dulu ada istilahnya bahwa misalnya orang yang lahir hari Minggu misalnya itu tidak boleh berpergian di hari Senin misalnya. Artinya itu meyakini sesuatu yang sebenarnya dalam konteks agama Islam itu ya tidak ada ketentuannya. Artinya semua hari baik dan hari yang terbaik adalah hari Jumat ya, seperti itu. Kalau dalam Islam artinya ketika kadar keimanan seseorang itu tercampuri apa yang disebut dengan TBC, tahayyul bidah dan khurafat, inilah yang kemudian harus dimurnikan gitu, menurut pemahaman Muhammadiyah gitu. Jadi harus dimurnikan, harus dibersihkan, kurang lebih seperti itu. Dan kalau tajdid, apa konsep pembaruan, apa konsep fleksibilitas yang dicanangkan oleh Muhammadiyah? Yang pertama, bahwa konsep perubahan atau dinamisasi itu harus bersifat konkret dan produktif, di mana contohnya misalnya melalui amal usaha yang didirikan, hasilnya konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak. Misalnya zaman dulu kita tahu bahwa yang namanya pendidikan itu tidak ada pendidikan formal dari zaman Nabi, tapi hari ini sudah banyak berkembang sekolah-sekolah Islam termasuk Muhammadiyah yang memang mencoba menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Jadi amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki dalam konteks pendidikan itu konkret sifatnya, artinya bisa dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak. Gitu. Itu jadi konsep penyesuaian. Jadi muamalah duniawiyah yang sifatnya konkret dan produktif. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tajdid Muhammadiyah harus bersifat terbuka. Jadi maksudnya itu penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Muhammadiyah ya harus bisa dirasakan oleh seluruh pihak. Gitu. Misalnya ketika Muhammadiyah memiliki rumah sakit, kita tahu yang namanya rumah sakit itu ya zaman Nabi ya tidak ada, secara organisasinya ya tidak ada rumah sakit. Tapi Muhammadiyah merasa bahwa yang namanya rumah sakit mengikuti perkembangan zaman ya diperlukan oleh manusia, oleh umat Islam khususnya. Nah, apa yang diupayakan oleh Muhammadiyah membangun rumah sakit misalnya itu harus bersifat terbuka. Artinya ya bukan hanya untuk kalangan Muhammadiyah sendiri. Artinya ya harus menerima juga orang-orang di luar non Muhammadiyah atau bahkan non Islam.
Gitu. Jadi apa namanya itu konsep tajdid yang dimiliki oleh Muhammadiyah bersifat terbuka. Termasuk ketika teman-teman kuliah di kampus ini di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, kita bisa lihat bahwa tidak semuanya orang Muhammadiyah ternyata yang berkuliah di sini. Artinya ini terbuka sekali. Muhammadiyah ingin menunjukkan bahwa Islam itu ya rahmatan lil alamin. Jadi Muhammadiyah itu memiliki sebuah amal usaha ya memang itu mencirikan rahmatan lil alamin. Artinya bagi setiap elemen itu bisa merasakan apa yang dibuat oleh Muhammadiyah. Nah, yang ketiga, tajdid Muhammadiyah itu fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah. Artinya, cita-cita Muhammadiyah, amal usaha yang dimiliki oleh Muhammadiyah, hasil-hasil pemikiran dari proses pembaruan atau proses dinamisasi yang dilakukan oleh Muhammadiyah, itu harus selaras dengan cita-cita Muhammadiyah. Dan cita-cita Muhammadiyah itu sendiri, sepertinya sudah kita bahas, nanti akan kita bahas di identitas Muhammadiyah. Seperti itu. Nah, ini rekan-rekan sekalian, jadi perbedaan antara tajrid dan tajdid yang diyakini dan dijalankan oleh Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan. Nah, selanjutnya ini yang satu poin lagi berkaitan dengan bid'ah. Oke. Jadi, apa itu bid'ah? Tadi biar teman-teman tidak sedikit-dikit membid'ahkan gitu. Kita lihat dalam konteks fikih ada beberapa hal yang memang itu merupakan masih diperbolehkan. Apa saja? Yang pertama, oke, ada dalil dan ada contoh. Artinya, ketika kita beribadah, ada dalil dan ada contohnya. Yaitu bagus dan harus diikuti. Contohnya apa? Sholat. Nah, maksudnya gimana? Ada dalil dan ada contoh. Rasul pernah apa namanya terdapat sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasul pernah bersabda bahwa solu kama ro'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat, kata Rasul. Ini kan dalil. Dan ada contoh-contohnya bagaimana? Ya lihat saja Rasul solat bagaimana. Gitu. Artinya ada dalil dan ada contoh. Gitu. Nah, artinya konsekuensinya ya ketika kita sholat ya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, ada dalil dan ada contoh namun sementara. Nah, kalau yang ini tidak sementara. Nah, yang ini ada dalil dan ada contoh tapi sementara, artinya tidak terus-menerus. Maksudnya bagaimana kita lihat? Contohnya adalah kunut. Nah, kebetulan Muhammadiyah tidak melakukan kunut di sholat subuhnya karena ya itu tadi apa namanya meyakini bahwa karena itu sementara maka tidak perlu dilakukan menurut Muhammadiyah. Oke, maksudnya gimana? Nah, kunut ini rekan-rekan sekalian, menurut Imam Syafi'i, kunut itu harus dizaharkan, artinya dikencangkan setiap selesai ruku. Itu menurut Imam Syafi'i. Selanjutnya, menurut Imam Malik, kunut itu harus dilakukan sir, artinya kunut itu ya sir itu artinya tidak dikeraskan, artinya senyap kurang lebih gitu. Dan itu dilakukan sebelum ruku. Lalu pendapat imam lainnya adalah menurut Imam Ahmad kunut dalam nazilah. Nah, nazilah itu adalah kondisi di mana ada waktu-waktu tertentu saja. Artinya menurut Imam Ahmad ya kalau memang ada kondisi tertentu maka kunutlah gitu. Berdasarkan dalil yang ada. Dan menurut Imam Abu Hanifah
tidak perlu melakukan kunut. Nah, konteks ini, rekan-rekan sekalian, dalam konteks kunut, ada dalilnya bahwa betul Nabi Muhammad pernah melakukan kunut. Tapi Nabi Muhammad tidak melakukan kunut terus-menerus, artinya sementara, nazilah tadi. Hanya dalam kondisi tertentu saja. Gitu. Sehingga ada banyak pendapat, dan Muhammadiyah meyakini menurut Imam Abu Hanifah bahwa karena memang kunut itu dilakukan sementara sehingga ya tidak perlu kunut. Gitu. Nah, artinya bagi orang yang melakukan kunut ya tidak perlu membid'ahkan yang kunut, termasuk sebaliknya bagi orang-orang yang yang tidak kunut ya tidak perlu membid'ahkan yang kunut karena memang ada dalilnya. Gitu. Jadi bukan berarti ketika sesuatu yang dilakukan sementara kemudian kita bisa bilang bid'ah, tidak seperti itu. Jadi harus pelan-pelan memahami terkait dengan fikih. Oke, selanjutnya ada dalil tapi tidak ada contoh. Gitu. Jadi dalilnya ada, tapi contohnya tidak ada. Kita lihat. Memakan daging dob semacam biawak. Jadi zaman dulu Rasul pernah dimintakan pendapatnya oleh para sahabat bagaimana hukumnya memakan daging biawak. Karena ketika itu para sahabat dan Rasul sedang berperang. Tidak ada makanan, kemudian sahabat menemukan semacam daging dob, yaitu semacam daging biawak mungkin kalau di kita. Lalu sahabat tersebut mengambil biawak itu dan bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau kita memakan ini? Karena memang sudah tidak ada makanan ketika itu. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul tidak melarang. Gitu. Artinya Rasul tidak menyatakan bahwa tidak boleh, haram misalnya. Tidak. Tapi Rasul mendiamkan saja. Artinya kalau dalam konteks fikih, as-sukutu alamatun na'am. Diam itu adalah pertanda iya. Artinya apa? Ada dalil yang menyatakan bahwa ternyata memakan daging dob semacam biawak itu tidak dilarang, artinya bisa dimakan dalam kondisi tertentu. Seperti itu. Tidak ada contohnya. Iya, kenapa? Karena memang Rasul tidak memakan itu. Tapi ketika sahabat memakan itu di depan Rasul, Rasul tidak kemudian melarang. Artinya, dalam konteks ini, itu juga diperbolehkan. Dan yang keempat, contohnya tidak ada, dalilnya samar. Contohnya, jadi kalau yang pertama tadi ada dalil, ada contoh. Yang kedua ada dalil dan ada contoh namun sementara. Yang ketiga ada dalil tapi tidak ada contoh karena memang ya Rasul tidak makan dagingnya. Artinya tidak dicontohkan oleh Rasul. Tapi secara dalil ya Rasul membiarkan, artinya membolehkan. Nah yang keempat ini contohnya tidak ada, artinya Rasul tidak melakukannya. Dalilnya samar. Nah apa contohnya? Zakat. Kenapa zakat? Misalnya dalam zakat fitrah di Indonesia, kita zakat fitrahnya itu ya pakai uang atau dengan beras. Contohnya tidak ada. Rasul seumur hidupnya ya tidak tidak menggunakan beras sebagai zakat fitrah. Dan yang Rasul lakukan adalah zakat fitrah itu ya menggunakan apa? Bahan pokok. Karena bahan pokok atau makanan di kita itu menggunakan beras, artinya nasi itu bahan pokok makanan kita, sehingga ya bagi warga Indonesia, masyarakat Indonesia umumnya, ya ketika zakat fitrah ya mereka akan membayarkannya dengan beras itu tadi. Karena tadi dalilnya secara dalil ya yang diperuntukkan kebutuhan pokoknya gitu. Karena kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia itu adalah beras, maka itulah yang dizakatkan. Sehingga ini jadi menggunakan metode kias. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika di luar dari 4 yang di atas, artinya kondisi 1, kondisi 2, 3, dan 4, ketika memang tidak ada dalam kondisi 4 ini,
maka barulah ini kita bisa disebut dengan bid'ah gitu. Ini dalam konteks ibadah. Jadi tidak semata-mata bahwa selama yang tidak dilakukan oleh Rasul itu bid'ah, tidak, karena memang ini seperti di poin nomor 3, Rasul memperbolehkan, seolah-olah kan begitu. Diamnya Rasul itu adalah memperbolehkan gitu. Diamnya Rasul itu menjadi hukum kan. Nah, jadi itulah kilasan terkait dengan konsep bid'ah, dan yang memang salah satu hal yang ingin dihilangkan dari setiap sisi umat Islam di Indonesia terutama, dan itu yang memang menjadi concern Muhammadiyah. Baik, itu saja rekan-rekan sekalian. Terima kasih, kita akan ketemu dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.